Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Cempaka Indah Wahyudin, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 1 Cigudeg. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Irma Intan. Nah, Ibu Irma Intan ini adalah guru seni budaya di SMA Negeri 1 Cigudeg. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Bu Irma kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu Irma? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita akan mengadakan pra-observasi ya Bu ya. Nah, jadi nanti saya akan melihat proses pembelajaran Ibu di kelas dan mengamati pembelajaran Ibu. Dengan senang hati. Boleh? Ya boleh. Nah, tujuan supervisi hari ini Ibu untuk melihat proses pembelajaran serta mengevaluasi pembelajaran Ibu ya Bu ya. Nah, boleh bertanya Bu? Saya boleh bertanya beberapa pertanyaan? Boleh. Boleh ya Bu ya. Nah, yang pertama nih Bu ya, bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan dilaksanakan Ibu? Baik, Bu Cempaka, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, rencana nanti saya pas observasi supervisi yang akan dilihat oleh Bu Cempaka, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah menentukan konsep, teknik, dan mendemonstrasikan tari kreasi dengan tepat. Karena nanti kan materinya berhubungan dengan tari kreasi dan saya kan guru seni budaya. Jadi materinya tentang bagaimana nanti anak itu menentukan sebuah teknik, konsep, dan mendemonstrasikan tari kreasi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran. Itu ya Bu ya, tujuan pembelajarannya. Betul. Baik Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin area pengembangan ya yang saya nanti akan munculkan ketika pertemuan untuk tari kreasi ini dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Yang pertama itu tentang kreativitas ya, dimana anak itu kalau misalnya berkaitan dengan kreativitas berarti anak itu harus bisa memunculkan inovasi baru, ide baru, karena kan nantinya pembelajarannya kan akan membuat sebuah tari kreasi ya. Jadi selain ide baru, selain inovasi baru, nanti akan ada muncul sebuah kayak di tarian itu ekspresi juga. Ekspresi ini memunculkan bagaimana sih anak itu mengolah sebuah tarian itu, kayak misalnya perasaannya bagaimana, emosionalnya bagaimana, dan anak juga di sana bisa memunculkan sebuah permasalahan. Ya, permasalahannya apa? Karena kan nanti ada kayak pengelompokan nih, ya bentuk pengelompokan. Jadi anak-anak bisa membuat sebuah koreografi, membuat sebuah sinopsis dengan memunculkan sebuah permasalahan apa nih yang mau diangkat, begitu. Nah, selain kreativitas, ada juga di area pengembangan saya ingin anak itu motoriknya mungkin ya. Karena tari itu berhubungan dengan kayak koordinasi, bagaimana koordinasi anak-anak itu bagian dari kepala, gerak kepala dan tangan, badan, semuanya itu berkoordinasi. Ada kekuatan, ada kelenturan, juga ada kognitifnya. Kognitif di sini yaitu bagaimana anak itu bisa memahami nggak hanya gerakan tetapi teorinya, pengetahuannya. Apa sih tari kreasi baru yang bisa digali gitu ya lewat kognitif. Nah, selain itu anak juga nanti ada pemahaman melalui estetika. Estetikanya di mana? Melalui apresiasi seni, melalui unsur-unsur dari misalnya seni. Apa sih bagian yang mau dikupas nih tentang tari kreasi? Bagaimana unsurnya? Misalnya bagaimana ruang gerakannya? Bagaimana tenaganya gitu. Jadi banyak yang saya munculkan nanti di area pengembangan. Jadi Ibu sudah mempersiapkan berbagai Iya, area betul, Bu ya. betul. Iya. Baik ya Bu ya, selanjutnya Bu, untuk Ibu mencapai rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan nih dari tadi area kan banyak Bu ya, rencana Ibu apa? Nah, rencananya karena tadi ya area ini banyak yang harus dimunculkan, rencananya nanti mungkin saya akan mempersiapkan kayak modul pembelajarannya seperti apa, terus akan memunculkan metode pembelajaran, karena metode ini saya akan kaitkan dengan metode sesuai dengan kurikulum Merdeka, metode berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSN. Iya Ibu, baik ya Bu ya, tadi Ibu sudah akan mempelajari tentang modul yang berdiferensiasi, terus udah pakai KSE juga ya Bu ya.
Terus dari semua rencana yang Ibu tadi udah sebutkan nih Bu, media apa nih yang harus Ibu siapkan juga nih untuk nanti pembelajaran? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi medianya nanti akan, kalau misalnya kita sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, media yang akan saya gunakan nanti karena pembelajarannya berhubungan dengan tari, berarti saya harus mempersiapkan kayak sebuah video pembelajaran kayak untuk menstimulus anak biar ada gambaran gitu ya si anak pembelajarannya. Jadi menggunakan media pembelajaran, selain itu bisa menggunakan lagi kayak gambar, ilustrasi, karena kan ini berkaitan dengan tari kreasi, jadi ada semodel ilustrasi dari misalnya gerak tubuh gitu ya. Terus ada alat peraga juga. Yang menarik di sini adalah saya menggunakan media lingkungan alam. Karena kenapa lingkungan alam? Karena anak-anak biar bisa bereksplor nantinya, kayak ada ide, menemukan ide. Oh, bisa jadi anak itu misalnya karena melihat lingkungan alam, melihat kupu-kupu, jadi bisa tari kupu-kupu, tari burung dan sebagainya. Baik Ibu, jadi medianya juga di lingkungan sekitar ya, jadi nggak harus dari laptop, dari HP ya. Nah Bu, kira-kira nih pelaksanaannya itu kapan mau melaksanakan pembelajaran ini? Mungkin besok ya, pada hari Jumat saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi. Ya baik Ibu, nah kira-kira nih dari tadi yang kita ucapkan, yang tadi kita obrolkan ya Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapat dalam percakapan ini? Baik, Bu Cempaka, terima kasih dari percakapan hari ini. Saya mendapatkan sebuah gambaran ya, gambaran bagaimana proses pembelajaran nantinya. Saya menggunakan metode apa, seperti metode berdiferensiasi, dan saya menggunakan sebuah KSE, yang mana KSE itu penting banget ya. KSE di dalam tujuan pembelajaran saya kan ada KSE tentang kerjasama, karena kan pekerjaan kelompok ya, jadi di situ ada kerjasama, ada koordinasi anak bagaimana, dan karena tadi tujuan pembelajaran tentang demonstrasi, jadi dituntut anak ini kayak melibatkan KSE ini bagaimana anak ini percaya diri ya, percaya diri. Jadi kan nanti ditampilkan di depan teman-temannya, jadi anak itu harus bisa menanamkan sikap bagaimana percaya diri untuk dilihat teman-temannya gitu. Ya Bu ya, untuk mengasah percaya diri anak juga. Iya. Baik Bu Irma, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Nanti sampai ketemu di kelas lagi Bu. Baik, Bu. Demikian percakapan ini Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Nah, KM Aji silakan dipimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Abdul
Bali. Apa, Sen? Bali. Bali. Tari apa ya namanya ya? Tari pendek. Tari pendek. Betul, ini adalah salah satu tari pendek ya. Khas dari Bali. Apa ciri khasnya yaitu? Mata. Nah, sedep. Terus yang kedua ini tari apa ya? Topeng tuh. Topeng. Jangan bertopeng. Ada yang tahu nggak topeng itu menceritakan tentang apa? Tentang watak-watak dari manusia. Manusia itu kan bermacam-macam ya. Ada yang sombong, ada yang baik hati, ada yang menusuk ya. Dari orang baik ternyata dari belakang. Seperti itu. Nah di tari ini topeng ini menceritakan tentang watak-watak dari manusia yang ada di muka bumi ini. Dari manusia yang punya hati baik sampai yang angkara murka, yang sombong dan sebagainya ya. Ini adalah dari Cirebon. Nah yang ketiga ini adalah tari apa? Wayang, betul. Ini adalah tari wayang. Kalian tahu tari wayang di Jawa Barat punya, di Jawa punya. Yang terkenal itu dengan ceritanya apa? Rama Sita. Ya, pewayangan ya. Biasanya anak-anak kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Adapun KD-nya, nah KD pengetahuan pembelajaran hari ini adalah 3.1. Ayo baca. Baik, yang kedua ini 3.1.1-nya. Lagi ada 3.1.2-nya yaitu menentukan teknik. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan prosedur dalam berkreasi. Jadi nantinya di pembelajaran ini kalian akan praktek ya. Apa yang kalian temukan nanti kita akan praktek. Ini KD-nya ya, kita fokus ke KD 3.1 di pembelajaran hari ini. Nah, adapun tujuannya setelah melakukan proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat apa? Kita satu-satu ya. Yang pertama apa? Menentukan konsep dalam berkarya tari. Enggak, sering yang kedua. Yang kedua dari sini. Teknik dalam berkarya tari kreasi bergerak. Yang ketiga dari sini. Mendemonstrasikan prosedur dalam berkarya tari kreasi tepat. Betul. Jadi ini tujuan pembelajarannya ya. Anak-anak KKM di kelas 11 itu 7. Kalian di kelas 10 kan 72 ya. Nah sekarang di kelas 11 kalian harus mendengar di kelas 10 yaitu 7. Baik, mekanisme dalam pembelajaran. Ya ada aturannya dalam belajar. Satu, kalian harus. Yang kedua, tidak. Yang ketiga, amanat. Yang keempat, nantinya soalnya kita akan belajar diskusi jadi kalian harus taat dari mekanisme pembelajaran ini ya. Baik, materinya hari ini mengenai ini tentang konsep. Nah, kita konsep. Konsep adalah ide dan langkah-langkah gagasan. Baik, teman-teman. Apa yang disampaikan tadi tentunya betul ya. Kalau konsep itu adalah ide awal. Ide awal kalian kalau mau menciptakan sesuatu kan harus ada konsepnya dulu kan. Nggak bisa langsung kalian bisa menciptakan. Jadi idenya apa ya? Ide itu banyak ya. Bisa berasal dari contoh kalau tari kreasi kan bisa berasal dari kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya apa sih? Tani, nelayan, ya berburu misalnya. Terus bisa dari
prosedur itu betul adalah langkah-langkah dalam proses penciptaan yang akan dijelaskan ya. Nah anak-anak, di sini kita sudah ada gambarnya ya. Siapa yang mau mempraktekkan? Ayo ke depan. Ayo silakan ke depan. Ayo silakan yang mau mempraktekkan ke depan ya. Kita hitung bareng-bareng ya. Ini 5 perempuan dan 5 laki-laki. Ayo kita praktekkan. Yang ini ya. Ya, 7, 8, 1. Baik anak-anak, sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, silakan berdiri. Jadi, apakah makna dari setiap gerakan pada tarian itu ditunjukkan dalam pembuatan tari? Ibu menjawab ya tadi ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Ada nggak sih makna di dalam tari kreasi itu? Tentu ada, karena gerak itu ada dua gerak. Ada yang dimakan dengan gerak murni dan gerak maknawi. Gerak maknawi itu adalah gerak yang mengandung arti. Jadi kayak tadi misalnya tidak diceritakan juga orang pasti tahu ini adalah gerakan berarti kan ada makna ya. Tidak diceritakan dulu misalnya kayak gini, kayak ini adalah gerakan terbang, orang yang melihat itu pasti tahu itu
kalian itu kerjakan ya, nanti ditulis bagaimana sih konsepnya, itu prosedur dan tekniknya. Nah, terus nanti kalian praktikkan ya. Kalau yang ada yang nggak dimengerti ya. Baik Ibu. Silakan. Istilah di bawahnya. Ya, kalian tulis ini tentang kali apa, terus ada kerja di mana ya. Kerjain ya. Tulis ya, tulis. Kita praktekin tarian manuk dadalinya. Bunyinya kayak dia ada tolehan kepalanya, tolehan ke kiri, ada tolehan ke kanan, terus ada gerak belakangnya. Iya gini. Coba gini aja. Baik, waktunya sudah habis, kita akan presentasikan dulu ya. Apa yang sudah kalian temukan ya dari video yang Ibu tayangkan tadi. Silakan kelompok 1 ke depan untuk perwakilan dari presentasi, diwakilkan aja 2 orang ya. Ya, silakan. Yang keras suaranya ya. Ya, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang tarian manuk dadali. 1. Konsep tarian manuk dadali. Tarian yang menceritakan burung yang amat gagah, pemberani, selalu hidup dengan seksama dan tidak ada yang sanggup menandingi kegagahannya. Oleh karena itu, manuk dadali atau burung Garuda dijadikan lambang negara Indonesia. Tekniknya, ada gerakan kepalanya, tolehan ke kiri, tolehan keluar dari kegiatan dan kegagahan burung manuk dadali. Sudah? Sudah. Oh, beri tepuk tangan. Menanggapi silakan berdiri. Yang dipresentasikan merupakan tari yang konsepnya pengamatan dari perilaku binatang. Ya, beri tepuk tangan. Untuk kelompok sini silakan, ada yang mau menanggapi? Gerakan yang sudah dilakukan tadi menunjukkan gerak yang ruang geraknya luas. Beri tepuk tangan ya. Ya, ditanggapi lagi sama kelompok 1, betul ya apa yang tadi disampaikan teman-temannya, bahwa tari ini ada gerakannya yang gerakan luas katanya. Baik, beri tepuk tangan silakan. Nah, sekarang kelompok 2, silakan perwakilannya aja ke depan. Silakan. Ayo, presentasikan apa yang sudah kalian lakukan dari pelajaran yang hari ini. Yang keras suaranya ya. So, silakan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Konsep tari niru, tari yang menceritakan sebuah alat rumah tangga yang biasa dipakai masyarakat untuk menampi atau meletakkan sebuah benda dari kebiasaan. Ini tercipta sebuah karya baru dengan pengembangan geraknya. Adapun tekniknya, toleh ke kiri, toleh ke kanan, gerak badan dengan menampang dan banyak gerak yang aktif. 3. Prosedurnya penciptaan tari mengekspor tari kehidupan sehari-hari. Sudah? Beri tepuk tangan. Bisa kayak gini ya, menampang ya, seperti ini kan. Ini karena tidak ada properti, jadi kita memang sulit membayangkan ya. Nah, ada yang mau menanggapi silakan berdiri. Menurut saya, karya tari kreasi tercipta oleh seniman dari lingkungan sekitar yang gerakannya sudah digayakan sehingga menimbulkan ciri khasnya. Beri tepuk tangan. Berdiri silakan. Kegiatan geraknya ini dapat menumbuhkan rasa kekompakan kebersamaan. Bagus. Beri tepuk tangan. Gerakannya betul ya.
kelompoknya jadi akan beragam, terus memang dalam kegiatan sehari-hari ya. Ya, Mengeluarkan kan apalagi perempuan suka ya, apian gitu. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk dan yang terakhir ya kelompok 3 silakan presentasikan apa yang kalian lakukan di praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Konsep tani-tani. Ketika padi sudah mulai tua, tani menjaga tanamannya agar tidak dimakan oleh burung dengan cara menghibur burung. Saat tiba waktu panen, petani memanen padi dengan cara menarik dan dilakukannya dengan melontarkan bibit padi dari tangkaiannya. Kemudian memasukkan hasil panen atau padi ke dalam teko. Petani merasa senang karena hasil panen yang didapatkan melimpah. Tekniknya ada gerakannya kepalanya, menoleh, gerakan kegiatan petani, mencampur, menanam, memanen, dan menguji dulu. Lembut banget sih mulutnya. Beri tepuk tangan. Ya, lembut banget itu ya. Silakan ada yang mau menanggapi dari kelompok A1 berdiri ya. Dari gerakan yang tadi sudah dipresentasikan, tampak sekali teknik gerakan yang beragam. Yang beragam, betul. Ini teknik dan proses gerak tarik kreasi bermacam-macam dan memiliki keunikan masing-masing. ya memiliki keunikan masing-masing ya. Tadi ada mencampur, ada nanam, tapi itu tadi gerakannya semakin mudah ya. Memang kalau nari itu memang betul ada levelnya, ada level tinggi, sedang dan rendah. Tadi sudah dipraktekkan nih sama teman-temannya. Ya, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita beri apresiasi semuanya ya. Luar biasa presentasinya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita akan evaluasi pembelajaran dulu. Silakan kalian isi ya evaluasinya dan langsung dikumpulkan. Ya. Silakan kalian isi evaluasi pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar sampai mana? Pemahaman kalian sampai mana gitu ya? Baik anak-anak sudah? Dikumpulkan sini ke ibu. Dikumpulin ya. Nah, baik terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semuanya ya? Sebelum kita menutup pembelajaran, ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ibu yang menyimpulkan, ada juga yang mau menyimpulkan dari kalian. Ayo, silakan. Hilmi berdiri. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tari-tarian tidak lagi berpijak pada pola tradisi seperti pada pola gerakannya, iramanya, kostumnya, bahkan pada pengungkapan geraknya. Namun sikap dasar masih tetap sama karena
tari kreasi masih merupakan dari pengembangan atau kelanjutan dari tari tradisional. Ya. Umi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang dari Ibu nih, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran dari materi konsep, teknik, dan prosedur dalam tari kreasi. Ternyata dalam kalian kreasi itu kalian sudah menemukan berbagai macam ragamnya ya. Ragamnya, tekniknya, dari mulai ide bisa berasal dari kegiatan manusia. Yang kedua bisa berasal dari atau bisa berasal dari properti misalnya kalian punya kipas, misalkan tari kipas atau tari sapu lidi, tari lilin misalnya, ya berarti ide itu bisa berasal dari mana aja, ya. Nah untuk teknik prosedur atau caranya, ya tadi sudah beragam, anak-anak sudah mempresentasikan ada yang tari manuk dadali, bagaimana gerakan burung, tari nyiru dan tari petani, tadi cara menanam dan sebagainya. Berarti Indonesia ini adanya tari kreasi ini sangat beragam ya. Dari keberagaman ini kita harus saling melestari sama-sama. Lalu sebagai anak-anak kalian generasi penerus, kalian wajib melestarikan tarian yang ada di Indonesia. Dan kita harus bersyukur ada di negeri kita Indonesia yang banyak beragam kebudayaannya. Ya kita harus sama-sama saling melestarikan, gitu ya. Nah anak-anak, untuk tugas ibu minggu depan, apa yang kalian tadi analisis, silakan kalian buat ya tarinya ya di rumah. Silakan kalian buat tari di rumah dan eksplorasi dari tema yang kalian tadi dapatkan. Contohnya tari dadari, manuk dadari, silakan kalian eksplorasi gerakannya dan dihitung ya 4 kali 8 hitungan. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Al? Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semangat yang luar biasa. Kalian anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Terima kasih ya. Semoga kalian tetap semangat dan mau belajar terus, karena anak yang belajar itu akan berbeda dengan anak yang malas. Tetap semangat. Silakan untuk menutup pembelajaran hari ini, karena kita di awal sudah berdoa, jadi juga berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai, siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cempaka Indah Wahyudin, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor. Nah kali ini kita akan melakukan pasca observasi dengan Bu Irma dan PP saya dengan baik. Untuk membuka kegiatan kali ini, monggo Bu Ai, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu Cempaka, Bu Ina, selamat datang ya di sesi coaching pasca observasi. Jadi tujuan dari coaching pasca observasi ini, kita akan melihat bagaimana pencapaian pelaksanaan coaching pada saat observasi, kemudian saat observasi dan sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan dengan coaching yang dilakukan oleh Bu Cempaka ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Ai. Nah untuk memulai kegiatan ini kita tanya dulu Bu Irma. Bu Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu
alhamdulillah ya kita sudah melakukan observasi di kelas 10F ya Bu ya. Minggu kemarin ya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Irma setelah melakukan observasi didampingi dengan saya di kelas? Bagaimana perasaan Bu Irma? Baik, Ibu Cempaka, terima kasih. Sebenarnya mohon izin ya untuk Bu Cempaka, bagaimana sih perasaan saya ketika melakukan pembelajaran ya di kelas waktu observasi di kelas 10F? Yang pasti rasa bangga. Kenapa? Karena rasa bangganya anak ternyata mempunyai bakat tersendiri ya, beda-beda. Terus selain itu, apa yang materi yang saya sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Yang kedua, selain rasa bangga, saya juga bersyukur karena saya bisa memberikan materi kepada anak, terus berbagi ilmu, juga bisa menginspirasi anak-anak melalui belajar. Ya, kemarin juga saya mencatat Bu ya, kegiatan observasi Ibu emang aktif semua, terus anak-anak juga seru, presentasi juga menyenangkan Bu ya. Saya juga mencatat nih beberapa catatan lembar observasi yang Ibu lakukan di kelas Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, kemarin juga kan kita sudah merencanakan perencanaan DIPRA Bu ya. Nih, menurut Ibu, rencana yang udah Ibu rancang kemarin waktu observasi itu terlaksana atau tidak Bu? Ibu Cempaka izin menjawab. Saya ketika sesuai dengan sebelum ya observasi, saya merencanakan untuk pembelajaran, membuat modul dan sebagainya. Pas pelaksanaannya alhamdulillah semua sesuai dan terencana, karena apa yang saya sampaikan ke anak itu tujuannya itu sudah tercapai. Alhamdulillah Bu ya, saya juga kemarin melihat bahwa Ibu udah pakai PBL, sudah berdiferensiasi Bu ya, sudah ber-KSE juga, alhamdulillah gitu ya. Nah, menurut Ibu nih penerapan PBL yang Ibu rencanakan nih itu sudah memuaskan atau sudah cukup atau kurang nih menurut Ibu? Kalau kita berbicara tentang model pembelajaran dan itu adanya di di Fakultas Seni Budaya, sudah benar-benar sesuai dan sudah benar-benar tercapai. Gimana sih ketercapaian itu gitu ya? Yang pertama, saya melihat memang betul keterlibatan anak aktif di situ ya. Anak aktifnya di mana? Karena di situ kan modelnya tentang proyek, jadi anak menentukan ide garapan tari, anak terus membuat sebuah koreografi ya tari, terus aktif gitu ya, saling berkoordinasi, saling berkolaborasi. Selain itu, di sana juga saya melihat anak-anak itu bisa berpikir kritis, karena anak-anak itu kan dalam mencari ide bisa memecahkan sebuah masalah, terus anak-anak bisa menganalisis sebuah ide itu. Saya meyakini bahwa anak-anak di sini udah bisa berpikir kritis. Lalu anak juga sudah ada penguatan, kemarin kan saya berbicara tentang motorik ya. Jadi anak-anak sudah pintar nih dalam membuat sebuah gerakan gitu. Lalu yang terakhir mungkin ada sebuah apresiasi seni yang mana keberagaman yang berbeda, anak-anak itu bisa saling menghargai satu sama lain. Itu jadi rencana yang Ibu sudah rencanakan itu sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan kemarin motorik dan lain-lain itu berdiferensiasi ya. Juga karena kan masing-masing pembelajaran yang dihasilkan itu berbeda-beda gitu. Ada yang idenya dari misalnya tarinya tari dari petani, tari dari bentuk hewan dan sebagainya gitu. Berdiferensinya beda-beda gitu. Terus melihat dari lingkungan sekitar juga Bu ya. Gitu. Jadi sudah memuaskan gitu Bu ya. Nah, menurut Ibu nih dari kemarin kita melakukan observasi, ada nggak sih hambatan pas pelaksanaan pembelajaran itu? Mungkin hambatan yang pertama yang saya temui ya waktu itu adalah ketika anak-anak membuat sebuah idenya kayak kesulitan gitu. Anak teh mau apa nih tadinya ya Bu, bingung ya gitu. Nah, setelah itu hambatan yang saya lihat tadi pas proses pembuatan gerakannya, anak-anak masih bingung setelah ada ide tapi membuat gerakannya bagaimana gitu. Mungkin itu ya hambatan yang saya temui gitu di situ. Jadi masih bingung ya mau kayak gimana nih yang cocok dengan lagu juga ya Bu ya, selaraskan gitu. Nah, menurut Ibu nih kenapa si anak itu bisa kesulitan dalam mencari gerakan gitu? Hambatan yang tadi Ibu obrolin itu menurut Ibu kenapa nih bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin dari idenya juga saya kayaknya waktu itu memang kurang menstimulus ya. Nah, dari sana hambatan itu saya punya sesuatu atau punya solusi bagaimana anak itu bisa
ide itu dengan cara ayo kita bereksplorasi gitu anak-anak kayak ngeliat lingkungan alam kan waktu itu ya ada lingkungan alam. Jadi kita ngelihat bagaimana misalnya gerakan guru itu kayak gimana. Terus selain itu saya mensuruh anak juga lewat kita cari sumber lain gitu, inspirasi lain kayak misalnya lihat YouTube dan sebagainya gitu, lihat apa kayak video-video dan sebagainya gitu. Oh jadi ibu udah sadar ya, Ya. ternyata hambatan di sana, terus ibu juga sudah mencari solusinya dengan cara melihat YouTube dan mengajarkan anak lebih kreatif ibu ya dengan gerakan-gerakannya. Nah kira-kira nih, kira-kira ibu dari hambatan yang ibu tadi sebutkan nih ya, perbaikannya itu bakal ibu laksanakan itu kapan? Untuk perbaikan di proses pembelajaran saya yang tentang proyek ini mungkin yang pertama nanti saya pastinya harus mengevaluasi di mana letak yang harus saya perbaiki pembelajarannya, misalnya kekurangannya di mana, nanti saya mengevaluasi pembelajaran bersama-sama dengan anak. Lalu yang kedua saya nanti akan merefleksikan gitu, bagaimana pembelajaran kedepannya akan lebih baik gitu ya untuk anak-anak, kekurangannya gimana, terus kelebihannya gimana gitu. Jadi untuk kedepannya saya akan mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran. Iya, alhamdulillah Bu ya. Jadi Bu Irma ini udah luar biasa ya. Jadi dari apa yang Ibu Irma sudah rencanakan dari praobservasi yang kemarin itu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terus hambatannya atau kesulitannya juga sudah Ibu hadapi, itu udah Ibu kasih solusinya ya Bu ya. Nah saya juga berterima kasih kepada Bu Irma sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Nah perasaan Bu Irma nih setelah kita melakukan pra-observasi dan sekarang pasca nih, perasaan Bu Irma mengikuti atau membantu saya melaksanakan kegiatan itu apa Bu? Perasaannya saya bahagia ya Bu ya, nambah ilmu ya Bu ya, nambah ilmu terus jadi lebih paham lagi bagaimana kita harus bisa mengidentifikasi anak gitu ya, misalnya dari apalagi kalau seni itu tantangannya banyak ya, karena tidak semua anak itu kan suka dengan pelajaran seni. Jadi dengan misalnya harus berdiferensiasi, tidak bisa memaksakan anak gitu untuk bisa masuk kayak buat gerakan itu nggak bisa anak laki-laki kan. Jadi ada alternatif lain gitu di situ. Terus bisa jadi tahu misalnya pembelajaran yang melibatkan anak aktif itu bagaimana, berpesan kepada anak itu bagaimana, dan intinya itu membuat anak itu pembelajaran yang bisa menyenangkan dan membuat bahagia itu. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini jadi bisa mengevaluasi pembelajaran Ibu dan juga saya juga bisa melihat pembelajaran Ibu bagaimana menjadikan dampak positif Bu ya buat kita semua, buat kita berdua agar memperbaiki pembelajaran kita di minggu-minggu berikutnya, agar mengetahui juga kemampuan anak itu, keinginan anak itu seperti apa. Begitu Bu ya. Terima kasih ya Bu Irma sudah membantu saya menyelesaikan aksi nyata seperti ini ya Bu ya. Semoga apa yang kita lakukan